13 poin polemik nasab. Iya, nih. Buku saku ya. Kelihatan? Tipis. Jadi nasab Ba'alawi ini kan tidak memenuhi syarat syura istifadhahnya. Karena kapan? Sejak kapan beliau syura istifadhah? Kan tidak mungkin sejak zamannya Ahmad bin Isa. Karena pengakuannya baru di abad 9. Sementara Ahmad bin Isa itu ya masa hidupnya di abad ke-4. 4 ke 9 itu beda berapa tahun? Gitu loh. Nah, di abad ke-9 baru Ali As-Sakron itu mengklaim bahwasanya nasabnya bersambung kepada Rasulullah melalui Alwi bin Ubaidillah yang diklaim sebagai salah satu anaknya Ahmad bin Isa, ya toh? Itu belum syura istifadhah. Belum. Karena di kitab Al-Burqatul Musiqah itu ya jelas tertulis di situ nama daripada pengarangnya itu menggunakan gelar Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, tidak menggunakan gelar Sayyid atau Habib. Gitu loh. Artinya ketika dia mengaku sebagai zuriyah Nabi, itu belum dikenal orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku-buku tentang polemik nasab hari ini satu persatu mulai bermunculan ke permukaan seiring terus bergulirnya diskusi nasab hingga hari ini terus bergemuruh di media sosial. Seperti Gus Hasan menulis buku tentang adanya polemik nasab yang ramai di media sosial sehingga beliau merasa tertarik untuk menuliskan arah diskusi masalah nasab sehingga sebagaimana pengakuan beliau sendiri, siapapun katanya yang ingin mengetahui atau mendalami tentang masalah nasab yang sedang ramai itu, buku yang dikarang oleh beliau itu perlu dan penting untuk dibaca. Nah, seperti apa dan apa isi daripada buku yang beliau Gus Hasan tulis? Mari kita simak teman-teman, berikut ini dia videonya. 13 poin polemik nasab. Iya, nih. Buku saku ya. Kelihatan? Tipis. Jadi isinya tentang apa sih? 13 poin memahami polemik nasab. Kalau daftar isinya itu ya yang satu pedoman memahami polemik nasab. Kemudian pentingnya menjaga kemurnian nasab keturunan Rasulullah SAW. Kaedah penetapan nasab menurut para ulama ahli nasab. Itu. Terus sebab-sebab batalnya nasab atau keraguan di dalamnya. Apakah Imam Syafi'i ahli nasab? Gitu kan? Kontradiksi Syekh Mahdi Ar-Rajai antara kitabnya dan pernyataannya. Itu terus pentingnya kitab sezaman untuk memverifikasi keabsahan silsilah nasab seorang. Kemudian kutipan para ulama yang bukan ahli nasab yang mengutip makalah dari kalangan habaib atau Ba'alawi, apakah bisa dianggap mengisbat? Itu. Terus 8 kontroversi kitab Abnaul Imam fil Misra Wassam Al-Hasan wal Husain. Kontroversi kesayyidan kaum Ba'alawi atau habaib. Kontroversi kitab Ar-Raudul Jali. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Kemudian yang ke-12, korelasi metode Al-Qiyafah dengan tes DNA. 13, perlu kita pahami definisi tesis itu apa, dan apa yang disebut tesis, apa saja syarat untuk bisa disebut tesis. Itu yang terakhir. Ini semacam buku saku gitu ya? Ya, jadi buku ini saya buat itu karena permintaan teman-teman di YouTube maupun di TikTok ya, yang DM saya untuk membuat buku saku seputar polemik nasab selama 2 tahun terakhir ini. Gitu. Akhirnya saya bikinlah sesuai dengan apa yang saya alami selama 2 tahun di dalam mengomentari juga membahas tentang polemik nasab, ya ini 13 poin ini yang sering diperdebatkan di medsos gitu. Ya alhamdulillah untuk pertama ini kita cetak 2000 buku dan 1.500 sudah laku. Tinggal 500 yang belum laku.
Berarti kalau mau beli ini harus cepet-cepetan ya? Iya, 500. iya monggo. Mumpung masih ada 500, monggo silahkan gitu. Pokoknya nanti anu ya, nomor teleponnya saya J, cantumkan di sini. J, Langsung ke Gus Hasan. J, ngoten niku. Jadi untuk teman-teman yang apa namanya ikut berkomentar di polemik nasab di medsos, dengan membaca buku ini dia bisa paham arahnya kemana, maksudnya bagaimana dan seperti apa. Gitu. Ya tujuan saya sih sebenarnya untuk menggalang dana tadinya, menggalang dana pembuatan pondok pesantren saya bikin buku ini. Insya Allah ada yang kedua, cuma belum selesai, belum selesai. Tentang apa namanya meluruskan sejarah sesuai dengan manuskrip dan sejarawan lokal Nusantara. Itu artinya kan gini, manusia itu kan harus take and give ya, saling memberikan manfaat. Jadi saya memberikan manfaat dengan buku itu, panjenengan memberikan manfaat ke saya untuk membantu pembangunan pesantren. Itu tujuannya. Ini baru selesai, baru 100 ini yang jadi, tinggal 1800-nya insya Allah hari Selasa sudah selesai semua. Tapi yang 1500-nya iya, sudah laku, tinggal kirim-kirim. Iya, sebelum buku dicetak sudah laku 1500, tinggal kirim-kirim karena data pemesannya sudah ada semua. Berikut dengan alamat dan nomor teleponnya tinggal kirim-kirim aja. Gitu. Tinggal 500 yang belum ini. Memang saya bikin spare 500 itu. Gitu. Halaman 25. Apakah Imam Syafi'i ahli nasab? Itu judulnya. Karena ini kan sering dibicarakan sama teman-teman kan gitu loh. Memang Imam Syafi'i ahli nasab. Gitu loh. Imam Syafi'i kan ahli fikih. Yo tidak. Imam Syafi'i itu kan mujtahid mutlak toh, gitu loh. Nah, orang untuk mencapai derajat mujtahid mutlak itu harus menguasai semua fan ilmu, termasuk di dalamnya ilmu nasab. Dan itu terekam di dalam kitab Ar-Raudhul Jali, misalkan yang saya jadikan referensi di sini. Nah, itu di kitab Ar-Raudhul Jali halaman 14, ya toh. Di situ tertulis waruya anna Harun ar-Rasyid mazala yas'alul Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fi ayyami mihnatihi an anwa'il ulum fayajibuhu bi ahsani jawabin hatta idza qala lahu kaifa ilmukal ansab, ya kan? Qala ya Amirul Mukminin dzaka ilmun la yasa'una jahluhu. Gitu loh. Nah, jadi Sultan Harun ar-Rasyid itu kan menguji keilmuan Imam Syafi'i. Dengan cara apa? Dia bertanya berbagai macam disiplin keilmuan kepada Imam Syafi'i. Dan dijawab oleh Imam Syafi'i itu dengan jawaban yang terbaik. Sampai ketika Sultan Harun ar-Rasyid itu bertanya tentang masalah ilmu nasab. Imam Syafi'i mengatakan, kami ini sangat menguasai ilmu nasab. Gitu loh. Bahasanya kan begini. Dzaka ilmun la yasa'una jahluhu gitu kan. Ini adalah ilmu yang tidak boleh kami itu tidak mengetahuinya. Artinya ya menguasai Imam Syafi'i di ilmu itu. Gitu loh. Makanya Imam Syafi'i itu membuat satu kaidah di dalam syuhra wal istifadhah gitu loh. Apa kata Imam Syafi'i ya? Ini saya tulis di halaman ke-23, halaman sebelumnya. Sebab-sebab batalnya nasab atau keraguan di dalamnya. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Juz 8 halaman 204. Yasha'u syahadatu 'alan nasabi idza sami'ahu yantasibu zamanan. Ya, orang itu boleh bersaksi atas keabsahan satu nasab ketika dia sudah mendengar bahwasanya orang tersebut memang berintisab kepada nasab tersebut zamanan, dalam waktu yang lama. Gitu loh. Au sami'a ghairahu yansibuhu ila nasabihi, atau dia mendengar orang lain itu juga nasabnya bermuara kepada nasab yang akan disaksikan oleh dia. Gitu loh. Walam yasma'u dafi'an, dan dia sama sekali belum pernah mendengar adanya penolakan terhadap orang tersebut yang mengisbatkan nasabnya kepada satu nasab tertentu. Walam yara dilalatan yartabu biha, dan dia tidak melihat satupun alasan yang menyebabkan
nasab orang tersebut itu ketersambungannya meragukan. Gitu loh. Nah, kemudian Imam Ar-Rawyani itu menjelaskan maksud daripada apa yang disampaikan Imam Syafi'i, ya. Bagaimana kata beliau? Fahadhihi syara'itu arba'un. Maka ini adalah syarat-syarat yang 4. Tuluz zaman, yang pertama, tuluz zaman. Nah, tuluz zaman itu dijelaskan lagi oleh ulama yang lain di dalam bab syuhra wal istifadhah. Ya. Apa itu syuhra istifadhah? Asy-syuhra wal istifadhah tu bisiyadah. Syuhra itu terkenal, wastifadhah, syuhra itu terkenal, dikenal, wal istifadhah itu terkenal. Gitu loh. Jadi dikenal dan terkenal bisiyadah, dengan gelar kesayyidannya. Bi ayyakuna aba'uhu wa ajdaduhu, dengan adanya bapak-bapak mereka atau kakek-kakek mereka ma'rufina, dikenal, masyhurina, terkenal, bisiyadati, dengan gelar kesayyidan. Bihaitsu ya'rifunahum, dengan sekiranya semua orang mengenal mereka, bisiyadati, dengan gelar kesayyidannya, fi jami'il ajyal, dari generasi ke generasi. Gitu loh. Nah, itu syaratnya syuhra istifadhah menurut pandangan Imam Syafi'i. Dan komentarnya Imam Ar-Rawyani ketika mengomentari pendapatnya Imam Syafi'i di dalam syarat syuhra istifadhah. Kemudian wa nasabu ghairuhu iyahu, dan ada nasab lain, ada orang lain yang nasabnya juga bersambung kepada nasab yang sedang diklaim dia. Gitu loh. Wa adamud dafi', dan tidak ada penolakan. Wa adamul adillatil lati hiya sababur ribah, dan tidak ada alasan-alasan yang menyebabkan nasab tersebut diragukan. Maka itu namanya syuhra istifadhah. Nah, kalau nasab Ba'alawi ini? Nah, nasab Ba'alawi ini kan tidak memenuhi syarat syuhra istifadhahnya. Karena kapan? Sejak kapan beliau syuhra istifadhah? Kan tidak mungkin sejak zamannya Ahmad bin Isa. Karena pengakuannya baru di abad 9. Sementara Ahmad bin Isa itu, ya, masa hidupnya di abad ke-4. 4 ke 9 itu beda berapa tahun? Gitu loh. Nah, di abad ke-9 baru Ali As-Sakron itu mengklaim bahwasanya nasabnya bersambung kepada Rasulullah melalui Alwi bin Ubaidillah, yang diklaim sebagai salah satu anaknya Ahmad bin Isa. Ya toh? Itu belum syuhra istifadhah. Belum. Karena di kitab Al-Burqatul Musiqah itu, ya, jelas tertulis di situ nama daripada pengarangnya itu menggunakan gelar Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, tidak menggunakan gelar Sayyid atau Habib. Gitu loh. Artinya ketika dia mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, itu belum dikenal orang. Berarti kan tidak sesuai dengan persyaratan syuhra istifadhahnya Imam Syafi'i. Tuluz zaman. Tuluz zaman itu dari masa pongkol nasabnya hidup, yaitu Ahmad bin Isa, sampai sekarang. Tidak boleh ada putus. Makanya Kiai Imad mengatakan keterputusan sanad periwayatan silsilahnya. Maka itu menjadikan dilalah allati hiya sababur ribah. Alasan-alasan yang menyebabkan nasabnya diragukan. Gitu loh. Itu kira-kira. Sebenarnya ada hikmah positif yang dapat dipetik dari polemik nasab, salah satunya yaitu munculnya buku-buku dari seorang kalangan akademisi, tokoh, kiai, gus, dan lain seterusnya, yang menulis tentang masalah nasab sehingga akan memperkaya diskursus keilmuan agama di antara kaum muslimin Indonesia. Seperti Gus Hasan, dia mencoba untuk menulis secara naratif, secara narasi terkait dengan polemik nasab yang selalu diskusinya ramai di media sosial, sehingga sebagaimana tadi disampaikan, bagi orang yang ingin memperdalami nasab, terutama polemik nasab dari kedua belah pihak, apa yang sedang dibicarakan, buku yang beliau tulis itu adalah sangat relevan untuk mengetahui dan mendalami apa sebenarnya pokok permasalahan yang sering selalu didiskusikan oleh kedua kubu, yaitu kubu timnya Kiai Imaduddin dengan Ba'alawi, Habib-Habib kalangan Ba'alawi di Indonesia, atau orang yang menjadi simpatisan dari Ba'alawi. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan video yang barusan kita simak bareng-bareng.
Kalau ada yang disampaikan, silakan tulis di kolom komentar pendapat-pendapat kalian. Dan itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.